Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melanjutkan studi kasus ya. Sebagai kelanjutan dari sebelumnya, ya bagian pertama yang berjudul Pengikut Isa Bugis bertobat usai berdebat. Jadi saya angkat judul ini ternyata viewernya hampir 800, berarti ada peminat ya. Karena memang tidak semua orang suka gitu terhadap suara, voice ya, audio ya. Ada juga yang ingin melihat secara tulisan gitu dalam sebuah argumentasi. Jadi nanti saya akan menyajikan dialog secara tertulis, tapi kali ini saya menambahkan komentar. Jadi yang dimaksud pengikut Isa Bugis ini adalah sebagai sebuah antitesis ya, bahwa kenyataannya ada yang mengaku ya, bahwa dia adalah sebagai pengikut, sebagian ya, pengikut Isa Bugis. Jadi saya mengkritik hal ini karena beliau sendiri tidak ingin diikuti, baik secara johir maupun secara batin. Dan itu sudah ditegas dinyatakannya. Karena mengikutinya sama dengan mengkultuskannya. Dan beliau tidak ingin diikuti sebenarnya. Tapi ada saja yang membawa-bawa nama beliau untuk dikultuskan gitu, sebagai sebuah hujah. Jadi maksud saya di sini adalah untuk kembali sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 64 ya. Apa itu bunyinya ya? Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Jadi hai ahli kitab, ahli bahasa, ahli hukum, ahli perundang-undangan, ahli jurnal, ya, ahli literasi, mari hidup menurut kalimatin sawa. Sama dengan kalimat Allah. Sama dengan Ismullah. Sama dengan kitab Allah. Jadi kalimat yang sama itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi dalam sebuah perpecahan, perselisihan, itu akibat dari tidak disamakan dulu penyebutnya. Jadi samakan dulu penyebutnya, ya menurut standar Kitabullah adalah kalimatin sawa. Jadi kalimatin sawa ini adalah untuk menyamakan penyebut. Ya. Sebutannya disama dulu, baru bisa kita berbicara esensi. Maka berdasarkan Al-Imran ayat 64 ini, ya, hidup menurut kalimatin sawa, yang pertama adalah hidup menurut kalimat Allah. Ya. Supaya esensinya bisa menurut ilmu Allah. Jadi qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Jadi di antara kami dan kalian hanya mengabdi, hendaknya tidak mengabdi kecuali ala na'budu ilallah. Kecuali mengabdi kepada Ismullah, kalimat Allah. Gitu. Wala nusrika bihi syai'ah, dan janganlah kita mendualismekan apa? Dan janganlah kita, dan hendaknya kita tidak mendualismekannya terhadap sesuatu apapun gitu. Atau wala yattahiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Atau janganlah
kita menjadikan sebagian kita atas sebagian yang lain sebagai arbaban, rob-rob, Tuhan-Tuhan, pembimbing-pembimbing selain Allah sebagai Rabbul Alamin ya. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, ya kan, maka tegaskanlah qulus hadu bi anna muslimun. Sesungguhnya kami adalah muslimun. Jadi maksud saya di sini adalah kita hanya menjadikan Ismullah, kita hanya mengabdi hanya kepada Ismullah dan jangan mendualismekannya dengan apapun, termasuk dengan guru-guru kita, kan gitu. Dan saya pikir beliau juga menginginkan itu, gitu. Ya kan? Jadi tidak menjadi golongan IB non IB, gitu. Karena kalau bicara golongan, maka terkait dengan surat Al-Maidah ayat 56, yaitu di sana dikatakan fa inna hizballah. Jadi ada golongan Allah atau pengikut Ismullah, hizballah. Wa man yatawallallah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Siapa saja yang berwalikan Allah wa rasulahu. Jadi bicara Allah ini memang nggak bisa dipisahkan sebenarnya dengan wa rasulahu. Ya sudah dimaklum ya. Ada uswatun hasanah pada rasulahu, pada Rasulullah. Wallazina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Yaitu orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya hizballah adalah pengikut Allah. Ya, tersembunyi wa rasulahu, yang ghalibun, yang memenangkan. Jadi ini bicara perang ya. Menang dalam perang untuk ya dari perang pemikiran lah dan seterusnya. Ini kebalikan dari ini Hizbullah tadi. Ya siapa itu Hizbullah? Kita bisa merujuk pada surat Mujadilah ayat 22. Ya. La tajidu qauman yu'minu billah wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu, dan seterusnya. Jadi di sini Hizbullah itu adalah orang yang beriman, adalah orang-orang yang seperti Allah tuliskan di dalam kolbu mereka itu al-iman. Jadi kalau dituliskan itu adalah sama dengan dibukukan, gitu. Jadi iman itu membekas ke dalam kolbu. Ya. Di Al-Quran itu ya, membekas ke dalam kolbu menjadi al-iman. Apa artinya ini? Al-Mujadilah ayat 22. Ya artinya engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah, ya, wal yaumil akhir, di mana mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Kecuali mereka itu orang-orang yang dalam hatinya telah Allah katabah, Allah seperti tulis gitu dalam hatinya al-iman. Jadi ini nanti terkait dengan
fungsi sholat ya sebagai kitabam mauqutah. Dengan sholat ya Allah menulisnya. Wa ayyadahum biruhim minhu. Sehingga Allah memberdayakan mereka dengan ruh. Ruh apa? Ya, ruhnya. Jadi dengan esensinya, ruh ini esensi daripada Alkitab, ya kan? Al-Quran. Jadi maksud saya di sini adalah untuk mengatakan bahwa tujuan kita bukan menjadi pengikut MIB, tapi menjadi Hizbullah. Seperti itulah orang-orang beriman menjadi pengikut Hizbullah, ya kan? Bukan mengikut manusia di antara kita. Nah, kebalikan dari Hizbullah ada namanya Hizbus Syaiton. Ya. Di dalam surat 19 itu ayat menjadilah. Sebutkan istahwaza alaihimus syaiton fa'ansahum zikrullah ulaika hizbus syaiton ala inna hizbas syaitoni humul khosirun. Ya. Setan-setan telah menguasai mereka. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa terhadap zikrullah, kesadaran Allah, kesadaran menurut Allah ya. Kesadaran dari Allah ya. Zikrullah, ismullah, mereka itulah hizbus syaiton. Mereka itu adalah pengikut syaiton. Ya. Camkanlah ala inna hizbus syaiton, sesungguhnya pengikut setan adalah yang merugi. Jadi secara garis besar harus dipahami bahwa klasifikasi pengikut itu atau golongan itu adalah Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Tidak ada pengikut IB. Siapa yang mengaku-ngaku atau mengklaim sebagai pengikut IB maka harus bertaubat. Nah, dengan perdebatan ada salah seorang pengikut IB yang bertaubat justru setelah berdebat. Kan gitu. Nah, dalam perdebatan itu bisa nanti dilihat di dalam sebuah WA yang akan saya bagikan di sini ya. Bentar saya hidupkan dulu nih. Nah, mana dia? Ah, ini. Pada tanggal 24 bulan 9. Dia sapa, salam. Ya. Bang, boleh tuh materi Isra Mi'rajnya ditransfer ke saya. Proporsional. Ya. Ini merespon dari ada apa ya, talk show di Zoom Peta Islam tentang Isra Mi'raj itu pada bulan 9 kala itu ya. Terus dia responnya positif di sini. Katanya lain sekali dengan apa yang sudah saya terima. Bagaimana saya bisa tempur di lapangan kalau nggak dibekali? Jadi maksud dia itu dia mau minta materinya kali ya. Padahal saya nggak ada materinya. Ya wong materinya dari Al-Quran kok nggak buat materinya sebenarnya. Ya, dari Al-Quran itu saja. Terus saya tanya, emang bedanya di mana? Nah, dia menurut dia pemahaman yang dia pahami selama ini terbang ke Sidratul Muntaha. Diperlihatkan awal kejadian alam, pulang ke bumi subuh, bagaimana nasib Khadijah, Ammar bin Yasir, Bilal katanya. Memperjalankan hambanya Muhammad dengan hambanya malaikat. Uswah kan harus bisa diikuti, saya bilang. Terus dia bilang, linuriyahu min ayatina, bernilai pendidikan, ibarat KKN studitor ilmiah. Yang bisa kita ikuti adalah meratil, ayat 2, 3, 4, dan seterusnya dilengkapi sistematik umum. Sampai kita bisa melihat masa lalu dengan penglihatan ayat-ayatnya. Sama dengan al-ilmu. Menjajakan ayat dengan ayat. Sisi lain, memperjalankan kesadaran hambanya katanya. Nah ini yang lain katanya. Ya memang pada saat itu saya menerjemahkan surat Al-Isra itu ya. Ayat 1.
konteks memperjalankan di situ oleh Allah adalah kesadarannya. Di situ memang saya tekankan di situ. Nah, menurut dia ini yang lain. Padahal saya berpedoman pada Al-Quran juga sebenarnya itu. Yaitu surat 19 ayat 2. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi di situ ada kata zikru rahmatika rabbik. Zikru rahmati rabbika, ada kata abdahu. Jadi bicara abdahu adalah bicara zikru rahmatika, kan gitu. Bicara kesadaran. Kesadaran apa? Rahmat rabbika. Kesadaran ilmu lah di situ kan. Kesadaran Al-Quran. Pendidikan tertinggi bukan sekadar memahami, tapi menyadari kan gitu. Setuju katanya. Tapi bagaimana kesadaran ilmu bisa direalisasikan ke pembuktian ilmu? Sebenarnya pembuktian itu, kata saya, manakala semua persoalan mampu dia jawab dengan kesadaran ilmu. Pertama, persoalan regenerasi ilmu agar tumbuh dan berkembang. Barokah. Istilah barokah kan ada juga di 17.1. Jadi ini konteks daripada kesadaran ilmu ini adalah mampu menjawab persoalan. Nah, konteks persoalan di sini di dalam surat Al-Isra adalah persoalan regenerasi ilmu. Jadi ini persoalan yang sangat mendasar dalam sebuah kebangkitan suatu generasi ya, kebangkitan generasi Rabbani ya. Itu adalah sebenarnya persoalan regenerasi ilmu. Supaya tumbuh dan berkembang itu seperti apa. Jadi konteks dari Al-Isra itu di situ sebenarnya. Makanya di situ juga pada ayat 1 sebagai ayat inti mengutip istilah barokah, ya kan? Barokah. Oke. Ya, barokna haulahu katanya. Kata Pak pembelajar ini kan. Pak pembelajar ini sebenarnya banyak dia menghafal ayat-ayat sebenarnya. Secara tekstual dia banyak, cuman kadang dia mengakui secara kontekstual dia ada yang miskomunikasi lah gitu ya. Ada yang missing link lah gitu. Artinya ayat itu intinya sudah berlaku kan. Terus proses pemberlakuannya dijelaskan dengan ayat 2 dan seterusnya itu ya. Yang jelas surat Al-Isra turun setelah surat Al-Qasas. Nah, makanya ayat 2 dan seterusnya adalah berbicara cerita Musa dan seterusnya dan nabi-nabi yang lain. Itu adalah cerita Al-Qasas, kisah. Ya. Dalam surat Al-Qasas juga cerita tentang Musa. Ya kan? Loh, jadi ada sinkron ya di dalam surat Al-Isra dengan surat Al-Qasas karena memang secara nuzulnya, secara sistematik nuzulnya ini memang surat Al-Qasas dulu ya. Yang di dalam surat Al-Qasas disebutkan natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami natlu alaika, menceritakan pada Anda, mentilawahkan pada Anda dari naba'i Musa. Jadi ini idofa ya, naba'i Musa. Jadi bicara Musa, ya sebenarnya bicara naba'i Musa. Bicara Muhammad, sebenarnya bicara naba'i Muhammad. Ya, naba'i ini adalah bicara sama dengan berita, cerita, kisah, atau pembuktian, ya kan? Musa, naba'i Musa. Wa fir'auna bil haq, dengan al-haq, kepada kaum yang beriman. Jadi naba'i Musa ini sama dengan ambaul goib, ya, berita-berita goib yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, yang harus dilihat dengan al-haq. Nah, al-haq ini adalah harus dari min rabbik. Jadi ini termasuk bicara nabaul goib ya. Anbaul goib apa? Nah. Ya katanya. Ya ini juga bicara tentang hadis Musa, sama itu.
Nabail Musa, hadis Musa. Ini yang penting diperlihatkan, bukan hadis perawi. Yes, katanya. Pembebasan dari berbagai kesadaran pengaruh julumat ke arah nurun. Ya intinya misi seluruh rasul adalah an aqimuddin, supaya bisa bebas. Ya, menegakkan din Allah ya. Tapi khusus bagi kaum beriman, kaum yang mengkafirkan Allah ya biarin aja. Yang penting bagaimana dalam proses pembelajaran ini, katanya nih, kata Pak Pembelajar, yang penting bagaimana dalam proses pembelajaran ini membangkitkan asaddu hubalillah, seyakin-yakinnya, dan mutoharoh, hingga annal quwata lillahi jami'an. La haula wala quwata illa billahi. Ini ya. Padahal, ini saya potong aja nih. Nah, ini saya potong karena ini udah lain topik nih. Saya potong. Nah, ini langsung ke sini. Ini tanggal 28 ya nih. Salamun. Bang, Quran surat Yusuf 15 goya batil jub. Itu arti yang sesungguhnya gimana ya? Salam. 12-15 itu juga soal makar. Ya sebenarnya kesimpulan kita katakan ini makar ya. Ini nanti bisa ditelusuri pada ayat-ayat selanjutnya. Ya. Sekitaran ayat-ayat 100 berapa gitu, saya lupa. Tapi nanti dijelaskan bahwa goya batil jub ini adalah bagian dari makar. Bagian dari perbuatan makar lah, makar sajiat. Ini tuh. Ya, pengertian pemahaman sebenarnya dari goya batil jub itu apa? Tapi konteksnya pada zaman pendidikan sumur gelap kan gitu. Goya bati satu akar kata dengan goib. Bicara gaib, bicara ilmu tentang teori. Benar ya? Soal strategis, ada kata ajma'u. Inilah dasar yang dipakai mereka untuk berijtima. Ijma. Sumber hukum Islam katanya. Soal dasar kan? Tapi sepanjang sejarah pada manajemen pendidikan sumur gelap. Jadi manajemen pendidikan sumur gelap. Karena apa? Karena dasarnya kesepakatan manusia gitu. Bukan berdasarkan kalimatin sawa kan gitu. Atau kalimat Allah. Korelasi dengan Aqsa gimana ya? Nah, dia mau mengkorelasikan goya batil jub ini dengan Aqsa, Masjidil Aqsa. Nah, Yusuf dijerumuskan ke pendidikan itu, sama seperti pendidikan gelap Al-Kahfi, idealisme. Namun Yusuf maunya keluar dari situ, maka Allah wahyukan pada Yusuf sebagai ru'yah. Nah, sebenarnya ini kita buka aja coba ya. Surat Yusuf. Kita buka surat Yusuf. Nah, kita buka surat Yusuf. Ayat 1. Kita buka surat Yusuf ayat 1. Karena ini udah bicaranya harus dari awal ya. Alif lam ro tilka ayatul kitab. Ayatul kitabil mubin. Jadi bicara Suyab Yusuf ini juga menyimpan sebuah isyarat ya. Ada sebuah isyarat yang pada saat ini kita tidak berbicarakan isyaratnya sebenarnya. Tapi ada isyarat yang sebenarnya ada gitu di dalam surat Yusuf ini yang pada bagian tertentu nanti akan kita bahas ya. Tapi ini kita nggak membicarakan isyaratnya, bahwa Alif Lam Ra ini bagian sakor, bagian isyarat. Tilka ayatul kitab. Isyarat dari ayatul kitabil mubin. Jadi kalau kita berbicara Alkitab, itu sama dengan berbicara ayatul kitab. Kalau kita bicara Al-Mubin, sama dengan bicara Al-Kitabil Mubin atau ayatul kitabil mubin. Jadi kalau tugas Rasul sebagai balagul mubin itu
harus kita tahu bahwa tugas Rasul itu sama dengan menyampaikan ayatul kitabil mubin. Jadi ini versi idofah yang lengkapnya begini. Jadi setiap kita bicara Alkitab, ingat bahwa ayat Alkitab itu sebenarnya konteksnya adalah ayatul kitab. Setiap kita bicara Al-Mubin, konteksnya itu adalah ayatul kitabul mubin. Gitu. Jadi wama ana illa balagul mubin. Wama ana. Jadi bicara fungsi Rasul adalah menyampaikan Al-Mubin sama dengan menyampaikan ayatul kitabil mubin. Ini versi lengkapnya, idofahnya ya. Inna anjalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan ayatul kitabil mubin itu diturunkan dengan Qur'anan Arabian. Jadi kalau ini diterjemahkan Pak Hudori Umar, bahasa Arab katanya kan, ya dengan ilmu bahasa yang dia pelajari, justru berbeda juga dengan yang disampaikan IB. Tapi dia bilang ini Qur'anan Arabian bahasa Arab, bukan bahasa yang serumpun dengan Arab katanya. Itu kata Pak Hudori ya. Saya lihat itu di Kampian TV itu. Jadi kalau kita mau mengetahui Qur'anan Arabian ini, ya sebenarnya kita lihat aja ayat-ayat berikutnya. Apakah itu bahasa Arab, apa bukan, kan gitu. Jadi tidak usah kita berdebat di situ. Kita lihat aja ayat selanjutnya. Karena kata Allah sesungguhnya kami akan menurunkan. Yang diturunkan ke bawah ini dari surat, ayat yang benatin ke bawah ini diturunkan ini bahasa Arab atau bahasa Arabian, Qur'anan Arabian. Saya mengatakannya itu Qur'anan Arabian, itulah Al-Quran ini. Jadi kami menurunkannya, ayatul kitabil mubin adalah Qur'anan Arabian, supaya berakal. Karena kalau Qur'anan Araban, ya, kenapa bukan Qur'anan Araban, kenapa Arabian? Ya kalau Qur'anan Araban itu yang sudah dipakai berbagai Arab-Arab di sana kan itu. Dan ini tidak sama dengan Qur'anan Araban yang dipakai Arab sekarang ini, yang menjadikan tidak berakal. Ini kan supaya berakal maka harus pakai Qur'anan Arabian. Oke. Jadi ayatul kitabil mubin, Qur'anan Arabian adalah sebuah alat untuk Allah bercerita. Kan gitu. Jadi jangan pakai alat selain itu. Alif lam ro tadi kan. Alif lam ro, ayatul sebagai alat, ayatul kitabil mubin sebagai alat, Qur'anan Arabian sebagai alat Allah turunkan untuk bercerita. Kami nakusu mengkisahkan atas kepada Anda sebagai asanal kosos, sebagai kisah yang paling jitu. Bima auhayna ilaika hazal Quran. Ya. Dengan sesuatu yang kami wahyukan kepada Anda. Apa yang diwahyukan? Hazal Quran. Ya Al-Quran ini. Ya. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan Anda sebelumnya benar-benar adalah golongan yang tolol. Jadi ghafilin itu tolol ya. Sebelum diwahyukan. Jadi orang tidak tolol itu kalau telah diwahyukan padanya Al-Quran. Izqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asal kaukaban wasamsu wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya ayah, sesungguhnya aku memandang. Berarti pandangan Yusuf ini sama dengan ru'yah. Ini pandangan secara numerik ini. Menggunakan numerik 11 kaukaban. Ya. Jadi dia menggunakan angka 11. Angka 11 itu 6 kali 11 berapa? 66 ya. 6 kali 11 itu 66. Itu nilai numerik Allah ya. Angka 11 itu juga termasuk angka khusus itu. Nanti akan kita bahas. Makanya tadi digunakan alif lam ro.
Alif lam ra itu adalah sebuah bahasa isyarat. Nah, ini bahasa isyarat nih. Ahada asaro kaukaban wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tentu ini setelah bapaknya memberikan sebuah ru'yah. Ya kan? Ru'yah ini apa? Kembali lagi ke sini. Ayatul Kitabil Mubin ini adalah sebagai ru'yah. Ya kan? Balik lagi. Jadi sebagai ru'yah. Supaya dia bisa memandang dengan pandangan ilmu, dengan pandangan ayat. Ada asar ini juga ayat, tapi dengan bahasa tasabihat. Ya kan? Ahsanul hadis kitabam mutasabihat. Dengan kitabam mutasabihat di sini. Nah, apa maknanya? Ya nanti diikuti ayat demi ayat untuk melihat makna ini apa. Yang intinya dia memandangnya, dia berorientasi. Ini belum kejadian, masih ru'yah, masih sebuah cita mulia, gitu. Masih berorientasi lah gitu kan. Bahwa mereka, saudara-saudaranya ini adalah yang disimbolkan dengan ahada asaro kaukaban, ya, bintang. Makanya saudaranya mengaku bahwa mereka adalah golongan yang kuat sebagai bintang juga. Sajidin, tunduk menurutku, menurut apa ya? Menurut apa? Ya menurut uswatun hasanahnya, uswatun usanahku yang diajarkan oleh Allah tentunya ya. Qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ihwatika mayakidu laka kaida. Ya, hai anakku, jangan ceritakan ru'yah Anda kepada saudara-saudara Anda yang kemudian mereka bisa mencelakai atau menipu daya Anda, bisa menjegal gitu kan, atau bisa memakar Anda dengan sebuah tipu daya lah gitu kan. Sesungguhnya saudara-saudaramu itu lakonnya setan kan ya, kepada manusia, jadi musuh yang mubin. Jadi udah dikasih tahu musuhnya itu siapa, udah dikasih peringatan sebenarnya. Nah, seperti itulah kazal. Jadi ini Allah yang berbicara ini. Wa kazalika yaztabika rabbuka. Jadi seperti itu apa? Robmu memilih engkau. Dia mengajarkan kepadamu takwil ahadis. Wa yutimu nikmatahu alaika, dan dia menyempurnakan nikmatnya atasmu, wa ala ali Yakub, dan atas keluarga Yakub sebagaimana dia menyempurnakannya atas nenek moyangmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Inna rabbaka alimun hakim. Jadi begitu cara Allah mengajarkan takwil. Jadi takwil ini adalah ilmu. Jadi jangan bilang takwil, kan orang bilang takwil itu bukan ilmu ya. Inilah yang disebut dengan takwil, ini yang disebut dengan syahadat alimul ghaibi was syahadat. Syahadat itulah takwil. Al-ghaib itu al-hadis, itu al-ghaib. Takwilnya ini adalah syahadatnya. Dan dia mengajarkan kepada Anda sebagian dari ilmu takwil. Takwil dari al-ahadis. Kan gitu. Dan nah, kira-kira itulah. Terusnya. Nah, ini menariknya. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Sungguh pada Yusuf, ini kaitkan dengan laqad kana fi Rasulillah.
Jadi Rasulillah itu bukan Muhammad aja. Ya. Salah lainnya adalah Yusuf. Lakot kana fi Yusuf, lakot kana fi Rasulillah. Nah, bicara Yusuf dan ikhwatihi adalah sebagai ayatun lisailin. Jadi bicara Rasulullah itu adalah bicara uswatun hasanah. Lakot kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah itu adalah ayatun lisailin bagi yang bertanya. Jadi kalau bertanya, tanyalah ahli zikri. Ahli zikri itu adalah, nah ini, salah satu ahli zikri adalah Yusuf wa ihwatihi sebagai ayatun lisailin. Ayat bagi yang bertanya. Bisa dihubungkan ini kan dengan lakot kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah sama dengan ayat, Yusuf sama dengan Rasul. Sama dengan Rasulillah. Ayat sama dengan uswatun hasanah, Yusuf wa ikhwatihi. Dan ini adalah sebagai lisailin untuk yang bertanya. Jadi yang bertanya terhadap tanyalah kepada ahli zikri. Bagi yang bertanya, ahli zikri itu ya ini, kan ini. Selanjutnya, ketika mereka berkata, ya, siapa yang berkata ini? Ya, saudara-saudara Yusuf ya. La Yusufu wa ahwahu ahabu ila abina minna wa nahnu usbah. Sesungguhnya benar-benar Yusuf dan saudaranya lebih dicintai, saudaranya Bunyamin ya. Lebih lebih dicintai ayah kita dibandingkan kita. Padahal kita ini usbah adalah golongan yang kuat. Jadi mereka mengakui bahwa mereka golongan yang kuat, makanya disimbolkan dengan ahada asaro kaukaban, 11 bintang. Cikal bakal Yahudi, ya kan? Inna abana lafi dolalim mubin. Dia menuduh bahwa ayahnya benar-benar dalam kesesatan, kan gitu. Terus ada yang menyarankan untuk membunuh Yusuf. Untuk membunuh Yusuf. Di sini awid rohuhu ya, atau tempat membuangnya gitu. Ke suatu tempat agar ridho ayahnya tertumpah pada kalian ya. Jadi ada yang menyarankan seperti itu. Supaya apa? Supaya setelah itu mereka menjadi solihin, kaum yang solihin. Jadi ada yang menasihati seperti itu. Tapi ada yang menyarankan lain lagi. Ya, salah seorang dari mereka itu menyarankan jangan dibunuh Yusuf. Tapi lemparkan saja dia dalam goya batil jub. Ya kan? Dalam dasar sumur. Seperti dasar sumur lah gitu kan. Wah, lembaga ini. Lembaga pendidikan. Yaltakidhu. Agar dia dipungut oleh sayaroh. Bagian sayaroh. In kuntum fa'ilin. Jika kalian benar-benar sebagai pelaku sejarah. Qalu, mereka berkata, hai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kepada kami? Terhadap Yusuf, soal Yusuf ini kan. Singkat cerita lah ini. Wa innalahu lanasyun. Sesungguhnya kami baginya adalah sebagai penasehat. Gitu. Jadi ini konteksnya kan apa ya? Mereka memasukkan ke dalam sebuah pendidikan sebenarnya konteksnya. Tapi saya memahaminya adalah sebagai pendidikan. Ini kan yang tadi ditanyakan oleh Pak Pembelajar. Goya batil jub ini. Jadi
Ini sebuah lembaga pendidikan ini. Karena dia konteksnya di sini, dia mengakui ini saudara Yusuf ini yang dan kita di wa inna lahu lanasihun, benar-benar sebagai penasehat. Ini konteks pendidikan ini. Jadi arsilhu ma'ana, utuslah Yusuf bersama kami besok pagi ya, agar dia bersenang-senang bermain-main dan pasti kami menjaganya, kan gitu. Qala inilah yahzununi, Yakub ya, ayahnya mengatakan, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia sangat menyedihkan dan mengkhawatirkanku. Aku khawatir akan dimakan serigala. Sebenarnya ini sindiran ini. Jadi serigalanya itu sebenarnya ya saudara-saudaranya itu sudah diketahui oleh Yakub. Ya. Sedangkan kamu adalah orang-orang yang gofilun, orang-orang yang tolol. Ya. Jadi ini tegas ini sebenarnya. Jadi bukan orang yang lemah Yakub ini. Ini dia mengatakan antum anhu gofilun. Ini kan sebuah tegas, sebuah sindiran, ya, bahwa dia sudah memahami ayahnya ini, Yakub ini, bahwa Yusuf itu akan membuat dia sedih dan khawatir. Jadi udah tahu akan dimakan serigala. Artinya akan dimakar ya. Udah tahu. Tapi karena udah tua kan, cuman bisa memberikan sindiran aja. Qalu la in akaluhu zi'bu wa nahnu usbah inna ijalahu sirun. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, katanya. Kalau demikian tentu kami orang-orang rugi ya. Orang-orang yang merusak khusirun. Kan gitu. Karena dia merasa kuat gitu. Tidak mungkin dimakan serigala gitu. Falamma zahabu, dan tatkala mereka pergi membawanya dengannya Yusuf, mereka bersepakat ajma'u untuk menjadikan Yusuf di dalam goyabatil jub, dalam sebuah pendidikan goyabatil jub. Selanjutnya kami mewahyukan kepadanya, ya inti dari wahyunya itu adalah memberikan latunab bi annahum bi amrihim haza wahum la yas'urun. Benar-benar engkau akan menceritakan kepada mereka ya perbuatan perkara ini, sedangkan mereka tidak menyadarinya kan. Jadi sampai sini untuk menjawab apa tadi, singkat kata, bahwa Goyabatil Jub ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang tidak sama dengan Aqsa, Masjidil Aqsa, tapi sama dengan Al-Kahfi di sini. Tetapi dia tidak ini ya, Yusuf ini tidak maksudnya tidak betah berada di dalam selamanya, karena ini sama dengan kalau sumur itu kan ada airnya, tetapi air itu kan tergenang ya. Nah, setiap genangan air itu akan menimbulkan sumber jentik-jentik tidak baik gitu. Ya kan? Setiap genangan air yang tidak mengalir ya, bukan sebuah lembaga pendidikan yang baik gitu kan. Karena nyamuk itu berasal dari air yang tergenang dan sumur itu selalu gelap. Nah, karena dia gelap, maka membutuhkan pertolongan Allah untuk mewahyukan kepadanya. Nah, jadi Allah mewahyukan kepadanya justru karena
dia dimakar, dijerumuskan ke dalam goyabatil jub, ya kan? Nah, jadi ini bukan hal yang positif ini, fi goyabatil jub, tapi sesuatu yang negatif. Positifnya itu adalah ini, selanjutnya kami mewahyukannya supaya dia bisa keluar dari goyabatil jub, kan gitu. Nah, ini soal mereka setelah menjerumuskan Yusuf dalam sebuah lembaga, terus dia bersandiwara lah di sini kan kepada ayahnya pada ayat ini. Kemudian ini dia sandiwara juga ini masih. Jadi dia membohongi ayahnya ya. Jadi seolah-olah dicari kambing hitam, ya. Seolah-olah dimakan serigala, padahal dianya serigalanya sebenarnya. Dan dia sudah tahu bahwa dia tidak dipercayainya, makanya dia bilang, engkau tentu tidak akan percaya kepada kami. Sekalipun kami berkata benar. Ya memang ini dia sendiri sudah menyadari sebenarnya. Dia bisa menyimpulkan bahwa dia memang tidak bisa dipercaya oleh ayahnya karena suka berbohong kan gitu. Nah, ini bentuk manipulasinya ini. Jadi dia udah dikatakan oleh ayahnya, qala bal sawalat lakum ampusakum amron. Nah, kata ayahnya, apa ini? Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Di persoalan buruk disangka baik itu ya hanya dirimu sendiri, hanya nafsumu sendiri. Karena dia udah tahu, maka dia mengatakan fasobrun jamil, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya. Pertolongan Allah adalah satu-satunya al-musta'an, sebagai yang menolong atas apa yang kamu ceritakan, kan. Jadi dia berserah. Nah, di sini ada kata wajaat sayyarotun. Dan datang, ini menariknya ini di ayat 19 ya. Surat Yusuf di ayat 19. Makanya karena di ayat 19 berarti ada sesuatu pesan khusus dimasukkan di ayat ini. Di sini ada kata sayyarotun. Pada kata sayyarotun ini kan diterjemahkan musafir ya. Padahal sayyarotun ini bisa dikatakan masih satu akar kata dengan fantasiru atau apa namanya? Telusurilah. Apa itu? Fantasiru fil ardi misalnya. Sayyarotun ini masih satu akar kata. Jadi telusuri. Jadi orang ini kata pelakunya ya yang menelusuri. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Kayak penelusur ilmu itu apa? Orang yang menelusuri ilmu di bumi gitu, di muka bumi ini. Ya pengembara ilmu bisalah dikatakan. Ya pengembara ilmu. Pak Arsalu, ada di sini kata arsaluh ya. Arsalu ini apa? Maka arsaluh, mereka menyuruh di sini ya. Maka mereka menyuruh seorang pengambil air. Saya melihatnya di sini karena dia di ayat 19, ini terkait ini dengan surat 19 ayat 19 ini. Jadi mereka di sini adalah merisalahkan Pak Arsaluh waridahum wa adla dalwah ya. Seorang pengambil air
Lalu dia menurunkan timbanya, dia berkata, nah ini, qala ya busroh haza gulamun. Jadi ini bukan bukan sebuah perkataan yang ringan ini, kata-kata qala ya busroh haza gulamun. Ini udah seperti orang yang menemukan, bukan secara fisik ini. Jadi bukan bicara fisik, oh senangnya ini ada seorang anak muda. Makanya ini, ayat ini dikaitkan dengan surat 19, ayat 19. Ya. Apa ayat 19? Surat 19. Nah, kita buka ini percakapan kembali ya. Nih. Ya. Nih, kita lihat dulu. Dialog ini ya. Dalam dialog. Nah, ini. Gulaman zakiyah kaitannya. Jadi bicara gulaman itu adalah gulaman zakiyah, yang frasa yang dipakai. Jadi fungsinya di sini Yusuf sebagai gulaman zakiyah. Nah, ini frasa yang dipakai pada surat 19 ayat 19. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba alaki gulaman zakiyah. Jadi bukan sembarang sayaroh ini di sini. Karena ada kata, satu akar kata dengan rasul tadi kan. Nah ini. Pak Arsalu. Perhatikan surat 19 ayat. Rasulu rabbiki. Jadi di sini ada unsur rasulu rabbiki. Tapi kalau yang ini kan li ahaba laki gulaman zakiyah, kepada Maryam ini kan laki, mengurniai kepada Anda gulaman zakiyah. Nah, kalau di sini ini justru sayyarotun tadi yang menemukan gulamun. Makanya ya busro haza gulamun. Yang didik siapa? Yang didik Yakub. Jadi udah jadi dia di sini. Udah jadi. Wa asarruhu bidoah. Dan dia menyembunyikannya. Jadi merahasiakannya sebagai bidoah. Kalau di sini kan terjemahan barang dagangan. Merchandise ya. Tapi sebagai sebagai nilai tawar. Ya ini disembunyikan sebagai barang yang berharga di sini. Seperti barang yang berharga lah, tapi bukan barang beneran gitu. Kenapa? Karena wallahu alimun bima ya'malun. Karena Allah yang mengilmui terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi apa yang mereka perbuat ini, sayyarotun tadi, yang melakukan fa'arsalu waridahum adla dalwah, dan berkata seperti ini, bersikap dan berkata seperti ini Allah yang alimun terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi di sini bukan sembarang sayyarotun ini ya. Ya. Datangnya sayyarotun ini bukan sembarang musafir di sini. Karena ini nanti yang menentukan perjalanan sejarah Yusuf ini nanti. Nah ini. Wasarauhu bisamanin bahsin darohima makduda wakanu fihi minaz zahidin.
ini harus diperdalam lagi nih terjemahannya nih. Tapi enggak hari ini ya. Terus diperjalan lagi nih. Selanjutnya. Wa qala allazi istarahu min misron. Nah, ini. Berikanlah kepadanya tempat dan lain yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan baik pada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Jadi di sini yang menentukan di sini bahwa akibat daripada sayarotin tadi, ya, ujungnya dia mendapat dan demikianlah kami memberikan. Ini. Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ardi. Seperti itu kami memposisikan pada Yusuf sebuah posisi ya di muka bumi. Walinu alimahu min takwil, dan kami mengajarkannya sebagian dari takwil al-hadis. Al-hadis ini Al-Quran. Ya, tapi disebut seperti inilah pada masa Yusuf ini disebut al-hadis. Terminologinya. Wallahu ghalibun ala amrihi. Dan Allah adalah yang ghalib, yang memenangkan atas amrihi, walakina aksaran nas la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak berilmukan. Nah ini. Jadi ada masa ketika Yusuf sampai kepada asaddu hubbalillah, ya. Sampai kepada sebuah masa matang gitu, keilmuannya. Secara bahasa, secara usia, ya. Maka siap dia untuk diberikan hukman wa ilman. Jadi Allah memberikan Yusuf ini esensi daripada ayatul kitab, ya. Quranan Arabian, esensi adalah hukman walian. Jadi hukman ini adalah bicara isi pokok Alkitab, hukman, atau sama dengan ilmu. Jadi bicara hukman ini sama dengan ilmu, berdasarkan surat Yusuf ayat 22. Allah memberikan kepadanya hukman wa ilman, hukum yang menjadi atau sama dengan ilmu, hukman wa ilman, itu setelah Yusuf balago asyud dahu, ya, dewasa secara usia, fisik, bahasa Quran Arabiannya dewasa, maka dia diberikan hukman wa ilman. Ini sebagai isi daripada kulit bahasa tadi ya, kematangan bahasa. Seperti itulah kami najazil muhsinin. Apa itu? Membalas orang-orang yang bertujuan tepat, guna, kan itu. Jadi balasan Allah adalah memberikan hukman wa ilman. Jadi orang-orang yang muhsinin, yang bertujuan ilmu, sesuai dengan ilmu, maka Allah akan memberikan hukman wa ilman, ya. Selanjutnya ini lika-liku perjalanan dia. Ini panjang ceritanya. Jadi
kita kembali ke dialog aja supaya nggak melebar. Ini pertanyaan Pak pembelajar tadi ya. Kata Yahya, Isa bin Maryam kah? Jadi maksudnya saya nggak ngerti apa maksud Pak pembelajar nih. Kata kayak Yahya. Oh, kayak Yahya. Isa bin Maryam kah? Jadi saya katakan Rasul Rob memberikan orientasi pada Maryam. Rasul Rob ini adalah malaikat. Ya. Ada Rasul Rob, Rasul Robbik, ada Rasul Nabi. Jadi malaikat itu adalah Rasul Robbik. Nah, kalau Rasul Nabi itu kayak Muhammad, Yusuf ya. Di Rasul ada dua. Siapa Rasul Rob? Isa katanya kan. Kata Pak pembelajar, bukan Isa. Isa itu gulaman Zakiyah. Ya. Malaikat itu Rasul Rob, kode 19. 19 angka malaikat, kode malaikat. Makanya pembicaraan pada surat 19 berada di ayat 19. Kalau demikian gulaman Zakiyah sama dengan malaikat dong ya. Bukan Isa. Lah bukan. Justru Rasul Rob yang bilang li ahabil lagi. Ahab artinya apa? Memberikan arti sempit, mendidik Maryam. Agar Maryam bisa membangun pendidikan Rasul Nabi. Sejak dini dengan ya. Jadi ini kan Maryam dididik oleh malaikat. Malaikat mendidik Nabi Isa. Kan gitu ceritanya. Jadi ini konteks nubuah. Makanya di dalam surat Al-Isra, konteks nubuah itu adalah konteks pendidikan kenabian. Jadi pendidikan kenabian ini adalah pendidikan regenerasi ilmu. Jadi para nabi itu kan meregenerasi Ismullah itu dengan konsep al-kitaba wal hukma wan nubuah kan gitu. Jadi secara turun temurun. Jadi yang diturunkan adalah ilmu Allah ya. Ini jawab Pak pembelajar, fahamalathu Isa bin Maryam, begitukah? Inilah khairil makirin. Iya, menghamili mendidik. Oke, setuju. Kan berat ya dipahami kalau orang nggak ngerti konteks walaupun ahli teks. Iya puyeng 7 keliling. Ahli nahwu sorob kan berkutat hanya teori alat tekstualnya. Makanya selain soal morfologis dan sintaksis perlu semantik, bahkan semantik ini kuncinya. Orang awam morfologi, sorob, teori bentuk kata, dengan teori bentuk kata, sintaksis, nahwu, teori kalimat, semantik, teori makna, ilmu tentang logika, ilmu mantik. Awam beneran, track recordnya beda, backgroundnya mantan pendekar Leo mabuk. Ada satu lagi semiotik, ilmu tentang tanda simbol khusus, kayak alif lam mim. Alif lam ro tadi ya, di ayat surat Yusuf tadi. Barat aja curi ilmu Al-Quran. Nah, ini semiotik yang ditulis oleh Profesor Haji Santoso SMI, MSc PhD. Nah, dia menerjemahkan ini ya. Ini penulisnya profesor nih. Siapa ya? Oh, enggak ditulis di sini. Tapi diterjemahkan nih. Tingkatan Iqra tertinggi mampu membaca tanda yang tersirat selain yang tersurat. Daun jatuh pun tak lepas dari ilmu tanda. Luar biasa ya. Termasuk jatuhnya Soeharto misalnya tahun 1998, buka 1998. Tahun 2024 puncak kesewenang-wenangan rezim. Buka 2024. Jadi pada 1998 ada kata ahlakna, hancur binasa. Itu pukulan berat, itu kiamat. Orang yang kuasanya sekelas lurah kalau jabatan dicopot tidak lebih sakit dibandingkan sekelas presiden. Ya harus ada dan seterusnya ini ya. Jadi ini dialognya aja.
Nah, ini surat keberapa ini ya? Man yartada minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillah alal mu'minina a'izza alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumatal laim. Wah, ini kalau dibahas panjang ini dan akan mengaburkan dialog ini ya. Tapi dengan ayat ini Pak pembelajar ini sudah mengerti ya. Nah, ini Pak pembelajar yang tadinya berpedoman pada Al-Quran menurut sunnah Rasulnya adalah di sini malah apa ya, malah menertawakan sendiri gitu. Itu mantan kawan saya menerjemahkan Allah Akbar seperti demikian katanya. Nah, ini saya pikir sampai sini dulu ya. Kesimpulannya dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang belum bersih ya dari apa yang disampaikan oleh gurunya sebelumnya gitu. Sehingga pemurnian ini, pembaharuan ini, pembersihan perlu diteruskan gitu ya. Jadi saya kira demikian saja, bisa disambung pada bagian ketiga 2 minggu mendatang kalau nggak salah ini. Di akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.